Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak Budiono Santoso diamanai untuk mengampu mata kuliah analisa laporan keuangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya diamanai oleh STIS Riyadul Jannah Pacet Mojokerto untuk mengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Bapak akan sampaikan CPM, capaian pembelajaran mahasiswa, yang nantinya mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana melakukan analisis terhadap kinerja finansial perusahaan, baik untuk kebutuhan internal manajemen maupun investasi saham atau pasar modal. Khususnya lagi, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan satu, laporan keuangan yang digunakan untuk proses analisis laporan keuangan. Dua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari analisis laporan keuangan. Tiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dari analisis laporan keuangan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dari analisis laporan keuangan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tahap-tahap analisis laporan keuangan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan. Setelah CPM sudah dijelaskan, capaian pembelajaran mahasiswa sudah disampaikan, kita langsung saja menuju pada definisi analisis laporan keuangan. Adapun analisis laporan keuangan merupakan satu bagian penting dan terintegrasi dari analisis bisnis. Analisis bisnis itu sendiri adalah proses mengevaluasi prospek dan risiko ekonomi dari suatu entitas bisnis atau perusahaan. Analisis yang dilakukan di dalamnya termasuk analisis lingkungan bisnis, analisis atas strategi yang diterapkan perusahaan, analisis posisi perusahaan atau positioning, serta analisis kinerja keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan atau kita singkat dengan ALK merupakan proses atau kegiatan menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan alat-alat dan teknik-teknik analisis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam analisis bisnis, utamanya untuk memahami kinerja keuangan yang telah dicapai perusahaan pada 3 kegiatan utamanya, yakni kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan, semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan informasi yang lebih akurat atau dapat diandalkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Mereka tidak akan bertumpu hanya pada satu asumsi subjektif dan intuisi semata. Dengan demikian, hasil analisis laporan keuangan mampu mereduksi unsur ketidakpastian yang dihadapi oleh para pengambil keputusan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, bisa bulanan, bisa triwulan, bisa semesteran, atau bahkan tahunan, perusahaan diharuskan menyiapkan laporan
yang menginformasikan semua aktivitas bisnis yang dilakukannya, baik kegiatan investasi dan pendanaan, maupun kegiatan operasional untuk tiap periode tertentu. Dalam laporan itu, kegiatan investasi dan pendanaan dilaporkan oleh perusahaan dalam bentuk neraca atau sering kita sebut balance sheet, dan dalam bentuk laporan perubahan modal atau statement of owner equity. Sedangkan untuk kegiatan operasional dilaporkan dalam laporan laba rugi atau kita kenal dengan loss and income statement. Untuk melengkapi ketiga laporan itu, perusahaan juga perlu membuat laporan arus kas. Laporan ini berisi informasi yang menggambarkan kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan dengan menggunakan basis kas atau cash basis. Pemahaman secara mendalam mengenai materi ini sebetulnya sudah Anda atau kalian peroleh ketika kalian mempelajari mata kuliah akuntansi dasar. Namun, untuk mengingat kembali materi ini, sengaja kami paparkan sekilas tentang materi ini. Berikut ini adalah jenis-jenis laporan keuangan berikut contohnya yang akan digunakan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang pertama adalah neraca. Bukan neraka, neraca. Seringkali neraca disebut sebagai laporan posisi keuangan perusahaan. Hal ini tentu saja cukup beralasan sebab informasi yang ada di dalam neraca yaitu melaporkan nilai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan pada posisi tanggal tertentu. Pada umumnya dibuat tiap akhir tahun atau per 31 Desember. Neraca juga memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu di kolom aktiva. Sumber pendanaan yang datang dari kreditor itu dimasukkan ke dalam kolom kewajiban. Dan sumber pendanaan yang datang dari pemilik perusahaan atau disebut ekuitas. Berikut contoh neraca dari PT ABC per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023. Ya, sudah tampak di gambar. Itulah. Adapun manfaat dari neraca, yang pertama, menyediakan basis data finansial untuk menghitung tingkat pengembalian perusahaan atau return on asset and return on equity. Yang kedua, manfaat neraca yang kedua, dapat digunakan untuk mengevaluasi struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Dan jenis laporan keuangan berikutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Untuk perusahaan dengan bentuk perseroan, laporan ini disebut sebagai laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi penyebab perubahan ekuitas pemilik perusahaan atas nilai aktiva yang menjadi haknya, yaitu aktiva bersih. Kemudian, jenis laporan keuangan berikutnya, yang ketiga, yaitu laporan laba rugi.
Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan untuk periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang dialami oleh perusahaan untuk periode tertentu. Pengguna laporan keuangan menggunakan informasi laporan laba rugi untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai perusahaan dan memberikan gambaran tentang pencapaian arus kas di masa datang. Adapun laba yang dihasilkan merefleksikan tingkat profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan, yang biasa dijadikan sebagai indikator tingkat profitabilitas antara lain 1. Margin kotor atau profit margin atau sering disebut dengan gross margin. Yang kedua, laba operasi. Yang ketiga, laba sebelum pajak. Yang keempat, laba dari operasi berlanjut. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah laba diperhitungkan dengan menggunakan basis akrual. Dengan basis akrual ini, pendapatan diakui saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa tanpa melihat apakah kasnya telah diterima atau belum diterima. Adapun manfaat dari laporan laba rugi ini adalah menyediakan informasi. 1. Untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu. 2. Manfaat dari laporan laba rugi sebagai basis untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, manfaatnya untuk menilai risiko pencapaian arus kas di masa yang akan datang. Ini contoh gambar dari laporan laba rugi dari PT ABC. Jenis laporan keuangan berikutnya yaitu yang keempat, laporan arus kas laba. Laporan arus kas laba yang dihasilkan oleh perusahaan tidak akan identik dengan jumlah kas bersih yang diterima oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena penggunaan basis akrual yang digunakan sebagai basis pelaporan laba berbeda dengan basis kas. Karena adanya kebutuhan untuk tersedianya informasi tentang arus kas masuk dan keluar, cash flow, arus kas masuk dan keluar atau sering kita sebut dengan cash flow, maka perusahaan diharuskan menyajikan laporan arus kas sebagai pelengkap informasi yang disajikan oleh laporan laba rugi. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar sebuah perusahaan untuk periode tertentu. Untuk tujuan ini, laporan arus kas mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Adapun manfaat dari laporan arus kas ini, yang pertama, mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Yang kedua, mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan membayar dividen kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, melihat alasan perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Dan yang keempat, mengenai transaksi kas dan non-kas untuk kegiatan investasi dari kegiatan pendanaan selama periode tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menyusun laporan arus kas digunakan prinsip kas basic atau basis tunai. Yang maksudnya adalah 1. Pendapatan diakui pada saat uang tunai diterima,
bukan pada saat transaksi terjadi atau saat penjualan terjadi. Sebab pada umumnya perusahaan melakukan sistem penjualan tunai dan kredit. Yang kedua, semua biaya baru diakui pada saat kas atau uang tunai dikeluarkan, bukan pada saat biaya itu timbul. Dan yang ketiga, semua biaya-biaya yang tidak mengeluarkan uang atau kas, non-cash charge, seperti biaya penyusutan dan amortisasi, tidak diperhitungkan. Dan yang terakhir, sebagai pendalaman pemahaman Anda mengenai materi yang telah disampaikan di atas, mohon untuk mengerjakan soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan. Yang kedua, informasi apa yang bisa diperoleh dari neraca? Jelaskan. Yang ketiga, informasi apa yang bisa diperoleh dari laporan laba rugi? Jelaskan. Dan yang keempat, informasi apa yang bisa diperoleh dari laporan arus kas? Jelaskan. Sukses untuk kita semua. Sebagai penutup, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, barokah, bisa menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang, mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.